Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur dengan membuktikan kesyukuran kita ini. Kita melaksanakan sholat maghrib. Alhamdulillah, kita laksanakan secara berjamaah di masjid, di mana masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Salawat dan salam senantiasa kita basahkan lidah kita, bibir kita, dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua umatnya yang ittiba, yang senantiasa mengikuti suri teladan beliau dan mengikuti apa yang telah dicontohkannya, sehingga pada saat nanti kita mendapatkan syafaatnya dan diklaim memang sebagai umatnya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita lanjutkan pengajian kitab, yaitu kitab Fathul Mu'in, masih pada pasal tentang sifat-sifat sholat. Sekarang masih pada rukun sholat, yaitu bagian terakhir, yaitu tertib. Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana ketika kita lupa, kita membaca salah satu rukun, atau kita melakukan rukun di dalam sholat itu, bagaimana ketika masih dalam rakaat pertama atau rakaat yang sama kita mengingat, tiba-tiba kita ingat bahwa ada salah satu rukun yang kita belum lakukan. Nah, caranya adalah kalau masih dalam rakaat yang sama, kita wajib mengulanginya. Lalu kita lakukan secara tertib. Namun jika ternyata kita mengingatnya pada rakaat selanjutnya atau rakaat kedua, kita lupa pada rakaat pertama, kita lupa melakukan rukun, maka itu tidak perlu kita mengulanginya dari awal, tetapi itu sudah mencukupi. Namun, ada namunnya, kita nanti akan menambahkan dengan melakukan sujud sahwi. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita melanjutkannya bagaimana cabang, salah satu cabang di dalam rukun tertib itu. Jadi dikatakan bahwa sunnah dukhulu salatin binasyatin. Jadi sunnah masuk salat itu dengan gesit. Aina mambe, apalagi dawar tampu sambeya. Ngetit tilo lampu nari-nari. Ya, meskipun tidak usah juga lari gitu, tapi kita gesit itu ya kita kejar orang lagi sholat gitu. Li'annahu ta'ala damma tarikihi biqaulihi wa idza qamu ila sholati qamu kusala wal kasalul futuru wattawani. Sunnah masuk sholat dengan gesit sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang meninggalkan sholat. Artinya mbuhumbehe, mambe, ya, dengan firman-Nya itu tadi, idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka melakukan sholat, ya, maka
mereka mengerjakannya dengan bermalas-malasan. Nah itu, ini artinya kita tidak boleh malas-malasan. Kita harus serius, semangat ketika kita sudah mulai sholat, dan apalagi kita dalam keadaan sholat. Waras itu mawar sambea, jamaah, kita tidak boleh malas-malasan, harus gesit, segera. Wa furugi qalbin minas sawagil, dan dengan hati yang terlepas dari urusan-urusan dunia. Jadi wa usiraga sambiage, niat sambiage, tinggalkan semua urusan dunia. Aina wa di sambia. Kalau kita sudah mulai, itu adalah awal kita sholat, itu sudah tinggalkan. Artinya tampu ya sambia itu sudah tinggalkan urusan dunia. Ini wa furugil qalbi wa furugi qalbin minas sawagil. Hati itu terlepas dari urusan-urusan dunia, li'annahu akrabu ilal khusu. Karena dengan demikian itu lebih mendekatkan pada kehusukan. Tilohoso mbui pusiwa dunia di sampai ya, tilohoso. Ya. Makanya ketika kita sholat, tinggalkan semua urusan dunia. Wa sunna fiha ay fi salatihi kulliha khusu'un biqalbihi bi alla yuhdira fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah. Nah, sunnah selama dalam sholat, ya, dalam sholat ini, orang mulai takbiratul ihram itu, hati kita itu coba kita fokuskan, kita khusyuk, yaitu jangan sampai berangan-angan selain sholat. Aina fikih maka lalai melawan jauh di luar dari sholat. Ya, sekalipun yang kita pikirkan itu ataupun yang kita angankan itu adalah masalah akhirat. Meskipun rakawaran mereka urusan akhirat, urusan dalam kubur, ya, misalnya ingat neraka dan siksanya dan lain sebagainya, tidak boleh. Ya, tetap kita fokus bahwa kita tuh lagi sholat. Ya baca Allahu Akbar, masih dalam rangkaian sholat. Allah Maha Besar, ita rumah naesna ala madrohtoi, sambil kita berniat bahwa madage melakukan salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat dalam keadaan dalam keadaan makmuman gitu, adaan makmuman lillahi ta'ala, karena Allah. Di dalam takbir tadi itu Bismillahirrahmanirrahim, pastikan apa yang kita baca itu kita coba tadaburi. Maka nanti ada pembahasan sini. Ya, jangan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pala fikir kana daita aka uma, fikir kana daita aka kantor, fikir kana daita aka tolo dan sebagainya. Tinggalkan semua itu. Jadi pastikan dalam hati kita ini kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti hati kita juga di Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini perlu ya coba fahami orang baca ya, ini baca minimal Al-Fatihah lah. Au dan Bismillahirrahmanirrahim ke. Auna alhamdulillahirabbil alamin. Auna arrahmanirrahim. Auna maliki yaumiddin. Ya, dan sebagainya. Supaya pikiran kita tidak kemana-mana. Wabijawarihi bi alla ya'busa bi ahdiha wa dzalika lisana illahi ta'ala fi kitabihil aziz ala fa'ilihi bi qawlihi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Juga dengan badan yang tenang sambil agak anu ruku.
tenang. Ya, jangan sampai satu anggota badan itu pun bergerak tanpa guna. Sempur-sempur, tak, sempur-sempur garatuta. Ya, sambil KDE baca imam, sambil kau tuta, kau ilu, tio tabe bencau gombi, tio samparempa malampa, ya, tidak boleh. Jadi badan itu harus tenang. Jangan sampai satu anggota badan pun yang bergerak tanpa guna. Artinya melakukan gerakan di luar daripada gerakan sholat. Yang demikian itu karena pujian Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya melalui firman-Nya. Itu tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam menunaikan salatnya. Itu ciri-ciri khusyuk itu tenang, Pak. Tenang. Namboto si ruku kiri kanan do dala ruku awal. Berarti itu sudah indikator bahwa kita tidak khusyuk di dalam salat. Liintifai sawabis salati bintifaihi kama dallat alaihil ahadisu as-sahihatu wali anna lana wajhan ikhtarahu jam'un annahu sartun lisihhati. Juga karena sholat tidak berpahala jika dikerjakan tanpa khusyuk. Tidak ada. Ini dikatakan sini. Jadi kalau sholat itu tanpa khusyuk tidak ada pahalanya. Sebagaimana yang ditujukan oleh beberapa hadis sahih. Serta kita punya pendapat yang dipilih oleh segolongan ulama. Misalnya Imam Al-Ghazali, bahwa khusyuk adalah merupakan syarat sah sholat. Jadi khusyuk benar-benar ini itu kan syarat sah. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, tidak sah sholat. Jadi harus khusyuk. Ya. Beda halnya misalnya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Nabi, aku mengatakan Nabi begitu Allahu Akbar, ya fokus nih. Kalau begitu baca bita alhamdulillah tampur ala redo. Ya. Apakah khusyuk itu bune? Ya, kayak Nabi sempat bahkan menangis setelah mendengar jawaban itu. Pertanyaan itu. Tapi kata Nabi, tetaplah berusaha untuk kembali. Natampu sila los lari fikih kembali roci ini. Kembali roci bahwa kita ini dalam keadaan sampai ya pura. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan dengan hujan yang Engkau turunkan ini menjadi keberkahan bagi kami semua. Mudah-mudahan tidak menjadikan bencana bagi kami, tidak banjir, tidak malah menjadi penyakit. Ya. Baik, kita lanjut. Itu tadi. Jadi bahwasanya khusyuk itu adalah kalau tidak khusyuk tidak dapatkan pahala. Bahkan di dalam dikatakan oleh Imam Ghazali, ketika kita sholat itu tidak khusyuk, maka tidak sah sholat kita. Karena khusyuk itu adalah salah satu daripada syaratnya sholat. Ya. Wa mimma yahsulul khusu'a istihdaruhu annahu baina yaday malikil muluk. Ya, malikil muluki alladzi ya'lamu sirra wa akhfa yunaji. Jadi di antara perkara yang bisa membawa arah khusyuk, adalah pertama konsentrasi, fokus. Yang kedua bahwa konsentrasi bahwa ia sedang berhadapan dengan Raja Mahadiraja. Iya. Jadi deteknya konsentrasi bahwa dalam saat itu kita sedang berhadapan dengan
rajanya Mahadiraja Agung bin Ismail, pokoknya tidak ada wali raja Ismail itu ya, yang mengetahui apa yang samar dan yang paling samar dalam pada itu ia mengadu kepadanya. Jadi kita itu kalau sholat ya kita dalam sedang dalam berhadapan dengan, makanya di saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ya berhadapan langsung dengan Allah. Wa innahu rubbama yatajalla alaihi bil faqri bil qahri li'adamil qiyami bihaqqi rabu biyatihi faradda alaihi salatahu. Di samping itu, untuk bisa khusyuk ini, bisa juga dia dengan jelas dapat menurunkan siksanya. Kita ingat bahwa Allah itu akan menurunkan siksa atas orang-orang yang tidak khusyuk, sehingga nanti akan jadi takut kita. Itu yang kita dari pertama, konsentrasi bahwa kita itu sedang berhadapan langsung dengan Allah. Kemudian kita juga tahu gaib dan tage, hati sehusun tage, kita akan mendapatkan siksa gitu. Ya, lantaran tidak memenuhi hak-haknya sebagai Tuhan, lalu dia tidak mau menerima sholatnya itu. Jadi dahugai pundai tage bahwa sampai ada tage aitoina, jangan sampai Allah itu tidak menerima sholat kita karena tidak khusyuknya kita. Karena kalau Allah tidak menerima sholat kita karena tidak tawati khusyuk, maka dahuku dari siksanya Allah gitu. Itu salah satu, itu juga yang menjadikan kita menjadi khusyuk, dahu kita, sehingga kita tetap fokus. Ya. Wa qala sayyidul qutbi al-arifu billahi Muhammad ibn al-Bakri radhiyallahu anhu, inna mimma yurisul khusu'a italatur ruku'i was sujud. Nah, kiat-kiat dari Sayyidul Qutbi, ya, Qutbi al-Arif billah Muhammad ibn al-Bakri radhiyallahu an, berkata termasuk faktor pembawa khusyuk. Lo aku neta khusyuk faktornya nih. Ededu memperpanjang ruku dan sujud. Kan dede roko lalu sujud. Itu salah satu kiatnya yang disampaikan oleh itu tadi Sayyidul Qutbi. Ya. Katondo roko lalu sujud. Aina uruhara. Katondo roko lalu sujud. Ya. Wa tadabburu qira'atin ay ta'ammulu ma'aniha. Juga yang menjadikan kita khusyuk itu, agar kita bisa khusyuk, adalah mencamkan atau mentadaburi, memahami pelan-pelan ini. Wa tadabburu qira'atin. Lo atoi ka au bandai ta aura baca ta itu. Memang berarti tinggal para mohon sobat si pade. Edegu perlu na ya, dari tadi baca baca pak ayat-ayat yang biasa dibaca, kemudian kira-kira jamaah itu bisa memahaminya. Beda balik yang kita sambil kese pilih pak pandai tage ayat-ayat kira-kira lokal pandai ta. Tidak asli membaca edetin cauna. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah tempat kita meminta pertolongan. Lam yalid wa lam yulad.
Allah itu tidak diperanakan, tidak beranak, watiwara anana, dan juga tidak memperanakan. Dia tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan seterusnya itu difahami. Atau yang wal asri, ketika kita membacakan wal asri, demi waktu, demi masa, demi waktu asar, sumpah kan, innal insana lafi khusrin, sungguh kita semua ini, innal insana, sesungguhnya manusia itu adalah dalam keadaan rugi. Sapotakan deta kege saraan deta rugi. Ketika deta baca itu, kita akan langsung merasa rugi pada deta kege, illa, kecuali, ya kan, para pengecualiannya, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali doma beriman, wa amilus salihati, yang melakukan amalan-amalan soleh, yang coba memperbaiki solatnya, yang coba memperbaiki bacaan solatnya, yang coba memahami bacaan yang dibaca dalam solat. Wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang yang senantiasa memberikan peringatan atau saling menasihati dalam kebaikan, hak. Wa tawasau bis sabar, dan orang-orang yang saling menasihati agar kita tetap bersabar di dalam hidup ini. Coba kita maknai pelan-pelan. Mau sirapat tete tahu bahasa ta ede daripada kantika elindaita sementara batirota kaau. Nah, sebab enggak dari sini watadabburu qiraatin ayat ta'ammulu ma'aniha. Jadi kita itu membaca, coba memahami, mentadaburi apa yang kita baca. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala qala ta'ala afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an itu, apalagi di dalam salat. Dan dengan cara tersebut maksud khusyuk menjadi sempurna. Wali anna bihi yakmalu maksudul khusyu'i. Nah, coba Pak, kenarin-narin kita coba pusat dari pikiran ta, baca lo atau ikau pandai tak udah baca di sampai age, ya, maka dikatakan di sini li'annahu bihi yakmalu maksudus khusyuk. Nah, dengan cara tersebut maksud khusyuk menjadi sempurna. Iya. Wa tadabburu zikrin kiasan alal qiraati, juga mentadaburi makna zikir dalam solat, setiap bacaan-bacaan dalam solat, karena dikiaskan dengan qiraah atau umum bacaan solat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, karena dari sambil rokok baca karena dari subhana, maha suci engkau ya Allah, rabbiyal azim, Tuhan yang maha agung, azim, wa bihamdi, dengan segala ya kesucian, wa bihamdi, dengan segala tasbih, dengan segala kesucianmu. Nanti sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah dengan segala ketinggianmu, dengan maha ketinggianmu, wa bihamdi, dengan segala pujian-pujianmu. Kenarin-narin daita fahami mendaita. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu, Allah maha mendengar. Hamidah, segala pujian kita, segala ya pujian.
Sami Allahu liman hamida, segala pujian hanya milikmu. Rabbana lakal hamdu, Masya Allah. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan seterusnya. Pelan-pelan kita. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu anni. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, at-tahiyatu, penghormatan, al-mubarakatu, keberkahan, at-thayyibatu, kebaikan, lillahi rabbil alamin. Semuanya itu adalah milik Allah. Pelan-pelan kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi. Yang dimaksud ini adalah Muhammad. Itu gelarnya. Bukan Muhammad di sini dipanggilkan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala rahmat dan segala keberkahan untukmu. Sambung lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Segala keselamatan ini, segala kesejahteraan ini adalah milik kami semua. Assalamu alayna, untuk kami semua. Wa ala ibadika sholihin, dan semua hamba-hambamu yang soleh. Pelan-pelan kita baca, maka ini akan mengantarkan kita menjadi khusyuk. Makanya sini dikatakan tadabburu zikrin qiyasan alal qiraati. Termasuk zikir, bacaan-bacaan dalam salat itu kita tadaburi, kita fahami. Wa sunna idamatu nazari mahalli sujudihi li'anna zalika akrabu ilal khusu walau a'ma. Sunnah agar selalu memandang ke tempat sujud, ya, sebab dengan cara demikian lebih mendekatkan khusu. Aina pesorero, kecuali saat tahiyat dan ruku. Meskipun orang yang sholat itu buta, tapi kalau dong buta kau tiup tetap sujud. Ay nak baga kerang buta bat jelo edan ni kena kerero tuta tiup tetap mengarah ke tempat sujud. Ya. Sekalipun di sisi Ka'bah. Meskipun dari lau haji, lau umrah, kita sholat di depan Ka'bah. Di mana pandangan kita? Tetap di tempat sujud, meskipun di depan kita itu ada Ka'bah. Ya ini. Ataupun di kegelapan, meskipun rindih terlampu, tetap pandangan kita di tempat sujud. Ataupun dalam sholat jenazah sekalipun. Kone unga sambil mate, ada minta sampai jenazah tanah. Kalau karena itu ke, ada rapula lo sampai tio dia sujud, ini dulu tio itu. Makanya tetap bentuk saf itu seperti saf solat, meskipun kita mati sujud. Karena ada, kalau alhamdulillah ada dekti, dia papatu nasab, ya, dia papatu nasab, pati rapu ipina. Kalau rapu walisi. Ina, tapi udah tiawai ke malah itu tuh nenek daprek ini doali, ya. Makanya kalau mengatur saf untuk sholat jenazah tetap saf seperti biasa supaya kita nanti tetap menatap tempat sujud kita. Ya ini tadi wa in kana indal ka'bati, meskipun di depan Ka'bah, au fi zulmati, atau di dalam kegelapan, au fi salatil janazah, ataupun dalam posisi kita salat jenazah. Ya.
Naam, katanya, memang benar, memang seperti itu. Katanya di sini, as-sunnatu ayyuksira nazarahu ala ala masbihatihi inda raf'iha fit tasahhudi. Nah, li khabarin. Tapi ketika tasahud dan mengangkat jari telunjuk, ini kan tadi kan kita diperintahkan untuk sujud, template sujud, tapi ketika tasahud dan mengangkat jari telunjuk, sunnah memandang ke arah jari tersebut, karena berdasarkan hadis sahih. Jadi ayah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan kita sudah di sini. Di sini pandangan kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai habis. Ketika nanti mau salam, kembalikan ke tempat sujud, baru kita assalamualaikum, karena salam pandangannya ke kiblat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah, pandangan kita sudah di sini. Ini dikatakan sini. Di saat tasahud dan mengangkat jari telunjuk, sunnah memandang ke arah jari. Ya, karena berdasarkan hadis sahih. Oke. Wala yukrahu tagmidu ainaihi illam yahaf dararan. Tidak makruh, tapi khilaf aula memejamkan mata jika tidak khawatir akan bahaya. Ya. Jadi para wali mengatakan bahwa memejamkan mata itu makruh. Para wali mengatakan tidak makruh. Ya, jika tidak khawatir akan bahaya. Maksudnya begini, kenapa kita itu seperti Umar kalau salah orang melewat kanggian hore, matiku. Ya karena memang tidak menutup matanya. Maksudnya sampai aina ke babat au sama tahu waktu kemai bahaya kan luar pesaweki dia tampu selama saya coba tuh tiba-tiba ternyata bere gombi, ternyata kebakaran gombi, ternyata warga mai fakti gombi gitu. Jadi mata itu tetap terbuka di saat kita sholat. Ya, mata itu tetap terbuka. Jangan sampai ada ular gombi melampaui gombi. Au gombi ini, ya pokoknya jangan sampai ada bahaya. Ede maksud dengan ini. Makanya di sini katakan, ya kalau kita merasa aman, dikatakan sini ya tidaklah jadi makruh kalau betul-betul kita tuh aman, tidak ada bahaya dan sebagainya. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Ya. Apalagi bukan ura aina pulai semada di komit tiba-tiba mabu dan sebagainya, kereci air dan sebagainya. Faedah yukrahu lil musalli zakari wa ghairihi tarku syai'in min sunanis salati. Makruh bagi orang yang salat, baik laki-laki maupun perempuan, imam, makmum dan munfarid, meninggalkan suatu kesunahan salat. Ya. Artinya meskipun salat, meskipun sunnah, tetapi manakala kita sengaja meninggalkannya, makruh. Mabe seperti doa iftitah sesunnah romoda, tapi kalau kita sengaja meninggalkan menjadi makruh. Ya, dede. Qala sayhuna wa fi umumihi nazarun. Guru kami berkata penetapan secara umum tersebut perlu peninjauan. Walladzi yattajihu tahsisuhu bima warada fihi nahyun au khilafun fil wujub. Menurut pendapat yang beralasan kemakruhan meninggalkan kesunahan di atas adalah untuk kesunahan yang ada larangan ditinggalkan atau bertentangan khilaf dengan ulama yang menetapkannya hukum wajib padanya.
Ya misalnya seperti kunut, kalau sudah terbiasa itu tidak boleh tinggalkan, menjadi makruh. Wa sunnah zikrun wa du'aun sirran akibaha ayis sholat. Setelah sholat, nah kita masuk setelah sholat. Setelah sholat, sunnah membaca zikir dan doa dengan suara pelan-pelan saja. Jangan seperti kerasnya saat kita baca pelan-pelan ini. Ya, artinya lebih pelan lah. Maksudnya yusannul israru bihima, sunnah melakukan dengan suara pelan bagi munfarid, makmum, dan imam yang tidak bermaksud menuntun hadirin atau memperdengarkan doanya agar diamini oleh mereka. Tapi kalau imam bermaksud untuk mengajar sama-sama makmum, ya kemudian pati pak makmum mati si kena eli kan itu. Ya minimal supaya makmum itu bisa mengikuti lah gitu. Tapi kalau sholat sendiri atau makmum, jangan kasih keras suaranya. Sambil kese zikir kese, bunga sambil kese, kecilkan suaranya pelan-pelan, jangan sampai didengar suara lain, atau makmum jangan sampai mengganggu orang lain. Ya. Yang boleh mengeraskan zikir dan doa adalah imam dengan maksud mengajak makmum dan mengajarkan makmum. Apalagi makmumnya memang tidak faham, tidak hafal zikirnya. Ya, kecuali semua makmum kecuali makmum ke luas zikir lainnya. Itu perlu zikir mana masing-masing. Ketok-ketok itu. Tapi kalau di makmum itu bervariasi, warajamaloa, warajamatiloa, ya maka disunahkan bagi imam itu dikeraskan sedikit supaya makmum itu bisa mengikuti dengan tujuan untuk mengajari makmum. Ini. Nah, untuk zikir dan doa ini insya Allah nanti kapan-kapan kita akan bahas dalam kitab Irsadul Ibad. Nah, di sini dikatakan wa warada fihi ma ahadisu kasiratun zakartu jumlatan minha fi kitabi Irsadil Ibad. Ya, fatlubuhu fa innahu muhimmun. Jadi dikatakan, jadi banyak hadis yang menerangkan doa dan zikir yang banyak kami sebutkan dalam kitab kami, yaitu Irsadul Ibad. Nanti baraku bahas khusus naga tentang zikir dan doa setelah sholat di dalam kitab Irsadul Ibad. Ya. Maka dikatakan sini silakan membacanya karena hal itu sangat penting. Jadi nanti insya Allah berani pada waktu wasing kuraki kita bahas dulu ini. Namanya kitabnya adalah Irsadul Ibad. Bara. Punya ku zikir sembah subuh, zikir sembah lohor, zikir mana-mana. Berdasarkan hadis. Ya. Warawa At-Tirmizi an Abi Umamah qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayud du'ai asma ay akrabu ilal ijabah qala khauful lail wa dubura salawatil maktubat. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abi Umamah, ia mengatakan ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi waratu masuk di Rasul, wahai Rasul, manakah doa yang lebih termakbulkan? Begu doane marosi diterima, baru Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab, yaitu doa yang dipanjatkan tengah malam. Doa tengah malam sampai tahajud, sampai hajat, dan setelah tiap-tiap sholat 5 waktu itu.
Ay nang kay wargo man kay pita bay. Para gitu. Marah. Padahal dikatakan sini Sahih Tirmizi itu ada dua waktu doa itu mustajab. Yang paling dikatakan sini. Ditanyakan khusus, Nabi bilang, yang pertama adalah ketika doa itu dipanjatkan di tengah malam. Yang kedua adalah ketika doa itu dipanjatkan setelah tiap-tiap sholat 5 waktu itu. Makanya jangan tidak doa. Gori sampai wajib adalah sendula. Doa wau tuh. Doa wau Pak. Karena itu adalah doa-doa yang termakbulkan. Katakan sini, dan Nabi katakan adalah yaitu doa yang dipanjatkan pada tengah malam dan setelah tiap-tiap sholat wajib 5 waktu itu. Itu namanya ini pernah doa, ada pernah dula. Di awal si penti aku mati. Nah, dia ampun salam tuh dula lalo. Dia zikir wau jago ni. Zikir doa. Paiwara jarawi aku malia waktu juara paling lah doa wali Pak. Iya kan? Dia tahu dia pun zikir harus zikir lah berdoa. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, warawa sayhani an Abi Musa qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fakunna idza asrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Musa. Ia berkata, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dekat dengan lembah. Bunga po di lembah, dekat lembah. Misalnya kengge doro. Ya, maka kami bertahlil la ilaha illallah, kemudian bertakbir Allahu Akbar dan mengeraskan suara. Ya, tapi masih berlanjut ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum wa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu hakimun sami'un qaribun. Lalu Nabi bersabda setelah mendengar sahabat itu mengeraskan suaranya dengan mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar ma'i ilina. Lalu Nabi bersabda, "Wahai Nabi, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum." Wahai manusia, kasihanilah dirimu, sebab engkau semua tidak berdoa kepada zat yang tuli, juga tidak pula kepada zat yang tidak hadir. Sesungguhnya dia maha bijaksana dan maha dekat. Artinya apa? Zikir lah berdoa kayak kanari-nari Pak. Jadi kanari-nari makanya tadi pelan-pelan saja zikir itu. Ya, karena kayak Nabi dah asik naik pada ke Eli. Gue mikir tu ada dari zat mawati pinga bay dan wati budana dan yang tidak ada, tapi Allah itu mendengar, Allah itu ada dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena waktu telah tidak jauh waktu ya. Tiba-tiba umur lalu. Nah, oleh karena itu insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ini masih panjang ini terkait dengan ini sudah masuk apa-apa yang kita lakukan setelah sholat ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.